أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, yang saya hormati Ahlul Bait Wa Abdurrahman atau yang sama-sama kita kenal dengan Wa Uban, dan juga ahli musibah. Kemudian yang saya hormati para sesepuh Misuri Mitra Sunda Riau. Kemudian yang saya hormati Bapak RW yang hadir, kemudian segala tokoh masyarakat, ada Pak Wawan, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang besar tak terhimbau gelar dan jabatan, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini, semoga Allah berikan kesehatan dan juga Allah berikan nikmat istiqomah agar senantiasa di dalam kebenaran dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika semalam saya di WA dan ditelepon oleh Wak, beliau mengundang untuk hadir di peringatan tahun ketiga atas wafatnya almarhumah Wak Suharti. Ya. Dalam pikiran yang terbersit adalah ternyata memang waktu ini berlalu begitu cepat terasa. Tadi pun Pak RW menyebutkan tak terasa sudah 3 tahun. Saya masih ingat ketika mengisi tausiah di sini juga di peringatan 1 tahun itu pertepatan ketika adik saya nikah. Makanya selesai ceramah waktu itu saya langsung minta izin. Kenapa adik nikah tak kesini? Karena dulu di sini adalah ketika kami mahasiswa, ini base camp kami di sini. Kebanyakan bukan hanya niat mau ngumpul-ngumpul, tapi juga cari makan gratis. Sampai sekarang juga di sini masih. Nah, tapi yang ini saya agak ragu nih Pak Wawan, yang habis ini. Apalagi ini. Ya, memang waktu ini terasa berlalu begitu cepat. Tetapi tentunya ini bukan suatu hal yang bisa kita anggap biasa-biasa saja. Karena yang kita takutkan waktu yang berlalu begitu cepat ini justru akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah begitu lama. Ka'alfi sanatim mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun di sisi kita. Bayangkan 1 hari di dunia yang kita habiskan hanya bersantai-santai. Bahkan ada yang menghabiskan waktunya dari selesai sholat subuh, tidur, kemudian sholat zuhur, bangun lagi, kemudian tidur lagi, sholat asar, bangun lagi, kemudian tidur lagi, maghrib baru bangun. Itu masih lumayan ada nih yang sholat. Kadang ada orang memang di hari libur nih, ini hari Minggu, memang dibuatnya seperti hari pembalasan. Karena memang hari Senin dan sampai Sabtu itu adalah hari menurutnya yang melelahkan, maka dia habiskan hari libur itu hanya dengan bersantai-santai, bahkan tidur menghabiskan waktunya. Tapi naudzubillah, waktu yang dia habiskan dengan tidur ini nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah
dengan begitu lama dan begitu terasa. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan bilang-bilangan 1000 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya untuk menghemat waktu, karena tadi kita juga nggak tahu habis ini apakah ada makan siangnya atau tidak. Tidak. Dibungkus. Maka ceramah ini nggak boleh juga lama-lama. Tentukan ini. Yang pertama, mengapa kita hadir di sini? Tentu yang pertama adalah agar kita mengingat kematian. Mengapa kita harus hadir selalu di acara atau kegiatan-kegiatan takziah, kegiatan-kegiatan kematian, adalah untuk mengingatkan diri kita akan kematian. Ini bukan tempat kita selama-lamanya. Ini hanya tempat transit sebentar saja. Kan kita udah sepakati tadi, 3 tahun itu terasa sebentar loh. Saya masih ingat dulu diantarkan orang tua, yang kami ini backgroundnya orang Melayu, diantar ke Mendeling Natal Mondok di Mustafawiyah, daerah Batak itu. Di awal-awal diantar itu, saya ngerasa ini lama lagi 7 tahun. Tapi ketika di ujung 7 tahun itu nggak terasa rupanya 7 tahun. Sama dengan sekarang ini, nggak terasa udah 3 tahun ternyata Wak Putri itu meninggal. Berarti ini betul-betul waktu ini terasa begitu cepat saja. Jadi ini adalah tempat transit aja di dunia ini. Tapi banyak yang terlena seolah-olah inilah tempat selama-lamanya. Akhirnya dengan keterlenaan itu membuat dia semakin tamak, semakin serakah dengan keduniaannya. Dia memperbanyak hartanya, dia meninggikan jabatannya sebanyak-banyak, menghalalkan segala cara. Makanya tak heran kita melihat orang semakin tua semakin serakah, semakin tua semakin, kalau kita boleh berkata kasar, semakin tak tahu diri. Karena dia ngerasa dia akan hidup selama-lamanya. Maka melihat kematian ini adalah bertujuan untuk menghindari sifat-sifat seperti itu. Datanglah seseorang kepada Fudail bin Iyad, seorang ulama ahli tasawuf. Seorang ini bertanya, meminta nasihat kepada Fudail bin Iyad. Ini terdapat dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Wahai Fudail bin Iyad, tolong nasihati aku, ausini. Maka Fudail bin Iyad itu berkata, amata waliduka, apakah sudah mati orang tuamu? Maka anak yang meminta nasihat ini pun berkata, naam, ayahku sudah mati, orang tuaku sudah mati. Maka Fudail bin Iyad pun kembali berkata, ihdar anni, pergi dari saya, idhab anni, pergi dari saya. Fa inna man mata waliduhu la yahtaju ila wasiyat, ila nasihat. Sesungguhnya orang yang sudah mati orang tuanya itu sebenarnya tak berhajat lagi untuk diberikan nasihat. Apa makna dari kisah ini? Ternyata kematian itu adalah nasihat yang sesungguhnya. Sampai berbusa-busa pun mulut ustaz ceramah, kalau dia tak mendengar, itu juga enggak ada gunanya. Sama dengan siang kita ini, lama pun ustaz ini ceramahnya, kalau enggak ada makan siangnya, enggak akan juga masuk ceramah nih. Alah, terungkit terus nih Wak, cemana tak bisa kutahan ini. Ada itu di belakang. Ini soalnya belum sepakat nih, ada apa enggak? Ada contoh nasinya? Sampelnya gitu kan. Sampelnya. Kopi dulu, kopi madu. Iya. Apalagi orang minum kopi, ustadznya enggak. Belum. Bagus. Ustaz, ini kopi madu lagi deh. Nah, udah dikasih madu. Alah, lupa saya apa tadi. Ya, jadi kematian itu adalah nasihat yang paling utama sesuai dengan hadis Rasulullah, wa kafa bil mauti wa'idun. Kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran, sebagai petunjuk, pendidikan. Itu yang pertama.
Yang kedua, mengapa ada kegiatan ini selain kita mengingat kematian? Ini menunjukkan bahwa Wak Uban ini, Wak Rahman ini adalah seorang lelaki yang setia. Maka ini mengingatkan, ya nanti kita bongkar aja di belakang. Bohong. Ini mengingatkan kepada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu, Bapak Ibu sekalian, ketika telah terjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, setelah 8 tahun lamanya. Fathu Mekah itu terjadi 8 tahun setelah hijrah. Maka setelah Fathu Mekah, semua para sahabat itu yang semulanya adalah penduduk kota Mekah yang digelar dengan kaum muhajirin, orang yang hijrah, itu semuanya berbondong-bondong mencari rumahnya atau menjumpai sanak saudaranya yang sudah 8 tahun mereka tinggalkan. Ada yang melihat rumah peninggalannya, ada yang melihat berjumpa dengan sanak saudaranya. Tapi ada satu orang yang tak melakukan hal tersebut. Dia tak cari rumahnya, dia tak cari saudara-saudaranya. Siapa dia? Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau tahu di mana tanah atau rumah kelahiran Rasulullah, itulah tepatnya di bawah hotel Tower Zamzam itu. Dibangun hotel itu karena kerjasama dengan perusahaan Bin Laden. Kemarin kan ada peristiwa yang kren jatuh itu yang memakan korban. Kok bisa dibangun hotel? Ngapa nggak dibangun masjid? Itulah tandanya wakaf yang produktif. Gak semua wakaf itu harus dibangun masjid, pesantren, ujung-ujungnya untuk membuat kaya kiainya aja. Mohon maaf kalau ada yang kiai sih. Membuat kiainya kayanya aja. Kalau ketika membangun, ayo kita bangun bersama, infak bersama, tapi udah jaya pondoknya, ini pondok saya. Ini sebenarnya nasihat untuk saya juga, karena saya punya pondok. Kalau dibangun masjid, ujung-ujungnya banyak dibangun masjid, jamaahnya nggak ada. Di Pekanbaru ini udah banyak masjid yang kosong, udah banyak musola yang kosong. Di daerah Sail, karena saya tugas di kantor Kuah Sail, itu di masjid di samping kantor camat Sail itu nggak ada jamaahnya. Masjidnya Pak Arsyad Juliandi Rahman ini, mana ada jamaahnya? Kecuali sholat Jumat, orang-orang yang musafir, orang-orang yang lewat. Tapi kalau sholat 5 waktu, nggak ada jamaahnya. Saya merasakan di situ ceramah Ramadan yang hadir cuma 2 orang. Ini udahlah, kita nggak usah ceramah aja Ustaz. Ini gimana rasanya menceramahi 2 orang? Seperti bercermin gitu kan. Naik ke mimbar lagi. Jadi kenapa dibangun hotel? Ini kembali ke tadi, wakaf produktif itu. Bayangkan kalau satu hotel itu 1 juta aja satu malam biaya nginapnya kan. Ada 600 kamar. Dalam satu malam itu hotel itu sedikitnya menghasilkan, yang ibu-ibu ini biasanya kalau menghitung agak kencang ini, 600 kali sejuta, Bu, asik main HP. 600 juta. Lagi ngitung. Iya, lagi ngitung. Kalkulator. 600 juta satu malam kali 30 hari. Nah, dari situlah gaji imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan banyak orang-orang Indonesia ini kuliah di Arab Saudi karena banyak harta wakaf yang produktif itu. Mereka mendapatkan beasiswa. Tapi ketika Fathu Mekah, Rasulullah tidak cari rumah tanah kelahirannya. Kemana Rasulullah? Rasulullah justru pergi ke perkuburan Ma'la namanya. Ngapain Rasulullah ke perkuburan pemakaman? Beliau datang ke pemakaman makamnya Khadijah. Khadijah itu wafat 10 tahun kenabian, berarti 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jangan lupa Rasulullah itu berdakwah di Makkah berapa tahun? Ini yang nggak dapat dihukum, ini ada Pak Wawan di sini tukang hukumnya. Berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Berarti berapa lama Nabi berdakwah? 23 tahun. Tahun 10 kenabian itu Khadijah wafat
pada usia berapa itu berarti? Tahun 55 tahun umurnya. Khadijah itu menikah dengan Rasulullah umurnya 40. Kemudian Rasulullah pada saat itu umurnya 25. Berarti 10 tahun setelahnya Rasulullah itu diangkat menjadi nabi umur 40. Berarti Khadijah umurnya 55 ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul, ya kan? Kemudian 10 tahun setelahnya berarti 65 umur Khadijah itu wafat. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu ketika terjadi Fathu Mekah, dia justru mengunjungi makam istrinya yang wafat dalam keadaan nenek-nenek. Sementara Rasulullah pada saat mengunjungi makam itu, dia punya istri yang sangat cantik dan sangat muda. Ada istri Rasulullah itu ketika wafat usianya sekitar 18-17. 17 itu istrinya yang bernama Aisyah, yang 18 umurnya itu istrinya yang bernama Sofia. Dua orang istrinya yang sangat muda. Pun begitu, Rasulullah tak lupa dengan istrinya meskipun wafat dalam keadaan nenek-nenek. Nah, Rasulullah itu mengunjungi makam Khadijah bukan hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, tetapi Rasulullah itu berziarah ke makam Khadijah selama 3 hari. Dia buat tenda di situ. Kemudian sambil terkadang dia berbisik, "Ya Khadijah, sodikti." Wahai Khadijah, engkau benar Khadijah. Apa yang dibenarkan oleh Rasulullah? Mengapa dia berbisik ke makamnya Khadijah? Karena dulu ketika banyak penolakan dakwah Rasulullah, seseorang yang selalu mensupport, yang memberikan semangat kepada Rasulullah adalah Khadijah. Ya Rasulullah, engkau adalah ayahnya anak-anak yatim, engkau adalah penolongnya orang miskin, maka suatu saat nanti Islam ini akan berkembang. Khadijah yang selalu memberikan semangat kepada dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya menyemangati moral, bukan hanya memberikan semangat, tetapi juga Khadijah menghabiskan harta dan jiwanya untuk menolong dakwah Rasulullah. Suatu hari ketika dakwah Rasulullah itu masih pada fase yang sulit, Rasulullah itu pernah menggembala kambing seluas 1 lembah. Seluas 1 lembah itu sama dengan luasnya Masjidil Haram sekarang. Masjidil Haram itu kan berada di lembah antara Bukit Sofa dan Marwah. Jadi luas kambing yang digembala oleh Rasulullah pada saat itu 1 lembah seluas Masjidil Haram. Banyak itu kambingnya berarti. Nah, ketika Rasulullah sambil berpikir menggembala kambing ini, sambil berpikir bagaimana metode dakwah pendekatannya agar Islam ini berkembang, tiba-tiba datanglah orang Badui. Orang Badui ini kalau di Riau berarti setidaknya sama dengan orang-orang Sakai, orang-orang pedalaman. Orang Sakai ini kan lugunya, dia berbicara di samping Rasulullah. Dia nggak tahu Rasulullah yang punya kambing ini. Dia bilang, "Aduhai, kalau saya punya kambing sebanyak ini, betapa bahagia dan kayanya saya." Didengar oleh Rasulullah. Rasulullah bilang, "Kamu mau punya kambing sebanyak ini?" Mau. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ucapkan 2 kalimat syahadat. Orang Badui ini karena dia lugunya, dia nggak tahu arti dari syahadat itu. Dia ucapkan aja seperti yang dituntut oleh Rasulullah. Rasulullah langsung berikan kambing seluas 1 lembah seluas Masjidil Haram tadi. Ketika sampai di rumah, Bapak Ibu tahu nggak itu kambingnya siapa? Itu adalah kambing istrinya yang bernama Khadijah. Kira-kira coba posisikan Rasulullah itu bapak lagi. Bapak pergi keluar rumah bawa duit agak 1 juta aja. Tiba-tiba sampai rumah bapak bilang duitnya udah habis.
Gimana kira-kira sambutan ibu ke bapak? Terima kasih. Masih ada duit lagi bang? Atau ada tambah bang? Ada kayak gitu? Ada. Mana ada? Tapi justru Khadijah nggak seperti itu. Ya Rasulullah, kambing kita masih banyak. Cari badui yang lain agar makin banyak yang menjadi pengikut Islam ini. 3 tahun lamanya Rasulullah dan para sahabat itu diboikot, di embargo ekonomi. Harta siapa yang habis? Tak boleh ada transaksi ekonomi. Sehingga para sahabat pada saat itu makan dedaunan-dedaunan. Nggak bisa makan karena nggak bisa melakukan transaksi ekonomi. Harta siapa yang habis menanggung makan para sahabat pada saat itu? Tidak lain adalah hartanya Khadijah. Makanya Bapak Ibu sekalian, mengapa Rasulullah itu ketika terjadi Fathu Mekah dia langsung mengunjungi makamnya Khadijah? Karena Rasulullah itu ingat dengan jasa-jasanya Khadijah, seseorang yang selalu memberikan semangat, seseorang yang selalu mengorbankan harta dan jiwanya untuk menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita diundang oleh Wak Rahman untuk melakukan takziah atau bertahlilan? Kalau orang Jawa sana bilang tahlilan tahun ketiga. Ini kalau dikategorikan bid'ah, bid'ah banget ini. Sangat. Banget. Karena enggak biasanya dikategorikan bid'ah itu malam ke-7, 40, 14, mana ada 3 tahun. Ini udah kelebihan limit ini. Berarti udah bid'ah banget. Bid'ah sekali. Adalah untuk mengenang jasa istri beliau. Setidaknya mengapa Wak Rahman bisa sehat sampai saat ini? Itu tak lepas dari perawatan, pengabdian dari seorang istri. Dari bulan Januari ini menjadi bahan pertimbangan pada kita Bapak Ibu sekalian. Dari bulan Januari sampai bulan Juni ini setidaknya ada 323 janda muda di Kota Pekanbaru. Ini kalau dengar janda mudanya, maksudnya apa? Ada 323 angka perceraian di Kota Pekanbaru. Kalau dikatakan janda muda berarti pernikahannya masih di usia muda, di mana syahwatnya masih kuat lagi. Kadang ada orang yang maaf menuntut perceraian itu karena syahwatnya nggak tersalurkan. Di-share aja Ustaz. Ya? Di-share aja. Sudah nyari yang baru gitu ya. Iya. Tapi kalau sudah seperti itu Bapak Ibu sekalian, kalau yang usia muda saja nggak sanggup mempertahankan pernikahannya, bagaimana orang yang 20 tahun, 30 tahun dalam mengarungi rumah tangga? Ini juga menjadi contoh bagi kita ini. Wak Rahman berapa tahun dulu? 43 tahun dalam membina rumah tangganya, dan sudah 3 tahun ditinggalkan, masih mengenang jasa Wak istri. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita. Pernikahan ini bukan seperti mencari bakwan. Orang mencari jodoh sekarang seperti mencari bakwan. Bakwan itu kalau kita cari bagaimana? Kalau bisa agak berisi dan ada udangnya. Ya, orang cari jodoh juga seperti itu. Kalau bisa agak berisi dan ada udangnya. Kalau minimal bau-bau udang lah sih. Yang ada anget-angetnya. Kayak gitu orang sekarang mencari jodoh. Sama dia samakan mencari jodoh yang akan dia pakai seumur hidup itu, dia samakan seperti mencari makanan yang sifatnya hanya sementara. Makanan itu, ini kacang yang Bapak makan ketika saya sedang ceramah ini. Itu nikmatnya dari mulut sampai ke tenggorokan aja itu. 3 kali kalian makan ketika saya ceramah. Dibungkus tadi. Hah? Dibungkus. Yang makan di sini ada? Ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, rumah tangga ini adalah ibadah seumur hidup. Pegang tangan, senyum aja, itu udah pahala. Mudah kali cari pahala.
Makanya jangan dibuat rumah tangga itu ladang untuk membuat suntuk, kalau orang Medan bilang. Rasulullah itu terkadang dia paham dengan kondisi istrinya. Aisyah itu kadang-kadang dia bawa untuk lomba lari. Itu riwayat dari Aisyah sendiri. Ketika saya kurus, saya diajak oleh Rasulullah untuk lomba lari. Jadi ketika mereka sedang bersama para sahabat jalan-jalan sore, Rasulullah suruh para sahabat ini jalan duluan. Ketika mereka tinggal berdua dengan Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah? Wahai Aisyah, ayo kita lomba lari. Dan Aisyah pada saat itu menang. Kata Aisyah, pada saat itu saya sedang kurus. Terjadi lagi lomba lari lagi, Rasulullah yang menang. Rasulullah cuma bilang, ini membalas kemenanganmu kemarin. Padahal pada saat itu Aisyah sedang gemuk. Apa intisari dari cerita ini? Pertama, Rasulullah itu pandai membaca keadaan seorang istri. Istri itu jangan dibatasi hanya sumur, dapur, kasur. Harus dibawa refreshing juga. Ini kadang ada orang yang sifatnya kalau nongkrong duit 1 juta 2 juta dia nggak biasa aja. Alah, dia royal ke orang lain, tapi ke istrinya pelitnya bukan main. Suka banyak telunjuk istri itu. Iya. Maka dilipat tangannya. Iya. Tapi ke orang lain dia royal. Pada Rasulullah bilang, khairukum li ahlihi wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, tadi Rasulullah itu sesekali mengajak Aisyah untuk refreshing. Yang kedua, Rasulullah itu pandai menjaga lisannya. Kata Aisyah, ketika saya kurus saya menang, ketika saya gemuk saya kalah. Tapi Rasulullah cuma bilang, ini membalas kekalahan saya yang kemarin. Rasulullah nggak bilang, kamu tuh terlalu banyak makan, makanya kamu itu kalah. Perempuan itu, Pak, boleh dibilang jelek kau, nggak masalah. Tapi jangan dibilang gendut, nggak boleh. Rasulullah itu sangat pandai memilah kata-katanya, dan perempuan itu sangat peka dengan kata-katanya. Maka Rasulullah manggil Aisyah dengan panggilan seperti apa? Ya Humairah. Ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Saya nggak suruh bapak panggil istri ya Humairah sementara warna kulitnya hitam seperti pantat kuali. Nggak perlu juga seperti itu. Tapi berikan panggilan yang sangat disenangi oleh pendengaran istri atau perempuan di rumah. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Tadi janjinya sebentar, udah 28 menit juga ini. Sementara kita makan siang tidak jelas. Udah. Yang ketawa keras udah makan. Yang ketawa keras sudah makan, kata beliau. Saya soalnya dikasih wanti-wanti sama Ustadz Hamid, sholat zuhurnya harus di sini. Ustadz Hamidnya? Ya mana dia? Ah itu. Sementara saya duluan datang. Yang undang belakangan. Memang biasa sih seperti itu di mana-mana. Nah, jadi kalau sholat zuhurnya di sini berarti belum. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Kita doakan semoga Wa Suharti binti Haji Mahrur Allah lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya dari taman-taman surga. Kemudian bagi kita semua yang hadir ini Allah anugerahkan rumah tangga yang sakinah. Allah berikan kesabaran dan keikhlasan dalam membina rumah tangga kita, dan Allah anugerahkan anak yang solih dan solihah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir